Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bu Rizky. Hari ini kita setelah selesai dengan materi nifas, kita akan membahas mengenai konsep dasar asuhan bayi baru lahir ya. Jadi setelah kemarin Ibu bersalin, Ibu nifas, sekarang kita akan membahas mengenai bayi baru lahirnya ya. Nah, yang pertama ya, Anda harus tahu dulu definisi bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu apa ya? Atau bayi baru lahir fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu ya. Dan berat badan lahirnya itu 2.500 sampai 4.000 gram atau 2,5 sampai dengan 4 kilo ya. Jadi dia dikatakan normal apabila dia lahir di atas usia 37 minggu dan di bawah 42 minggu. Artinya dia tidak prematur, dia juga tidak serotinus atau lebih bulan. Kemudian berat badannya adalah 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Tidak berat badan lahir rendah atau tidak juga dengan makrosomia atau bayi besar. Nah, BBL fisiologis juga dikategorikan sebagai neonatus ya. Jadi Anda tidak boleh asing loh, kok ada bayi baru lahir, ada juga neonatus. Jadi dia dinamakan dengan neonatus ketika bayi baru lahir itu di usia 0 sampai dengan 28 hari. Itu dinamakan dengan neonatus. Nah, selanjutnya, tanda bayi yang lahir sehat itu yang bagaimana ya? Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yang pertama dia berat badannya itu di range yang normal, 2.500 sampai 4.000 gram, dan umur kehamilannya 37 sampai dengan 40 minggu ya, kalau menurut Kemenkes RI. Begitu lahir, dia segera menangis kuat ya. Jadi kalau bayi baru lahir yang normal itu Mbak ya, pada saat baru lahir dia harus menangis kuat. Itu tandanya sistem pernafasannya itu normal ya. Kalau tidak menangis malah justru berbahaya. Kemudian bergerak aktif ya, kulitnya kemerahan ya, menghisap ASI atau air susu ibu dengan baik dan tidak memiliki cacat bawaan. Itu adalah tanda bayi yang lahir sehat. Jadi karena Anda sudah mulai belajar ya di semester 2, seharusnya tidak kaget kalau misalnya bayi yang baru lahir itu menangis. Justru itu tandanya sehat. Diikuti dengan tonus otot atau gerakan yang aktif, kemudian kulitnya kemerahan. Nah, sekarang apa asuhan yang diberikan pada saat bayi baru lahir? Ya, jadi bayi baru lahir jebrol itu apa? Yang pertama ya, ada pencegahan kehilangan panas. Nah, dengan apa pencegahan kehilangan panasnya? Dengan ditaruh di atas perut ibu. Kemarin Anda mungkin sudah belajar ya sedikit tentang persalinan ya, bahwa kalau bayi baru lahir itu tempat yang paling hangat adalah di atas perut ibunya ya. Anda tahu sendiri kalau bayi itu di dalam perut ibu itu suhunya sangat pas untuk bayi. Begitu dia keluar, tempat yang paling hangat adalah ditaruh di atas perut ibunya. Ya, jadi kita mencegah kehilangan panas, dikeringkan kecuali telapak tangan dan telapak kaki, kemudian ditaruh di atas perut ibu. Nah, dilakukan pembersihan jalan nafas ya. Jadi kita dilihat menangis kuat atau tidak. Kalau misalnya pada saat melahirkan air ketubannya itu pecah dulu, atau air ketubannya itu keruh, atau air ketubannya berjamur mekonium atau airnya bayi, maka kita lakukan pembersihan jalan nafas dengan menghisap lendir dari hidung dan mulut bayi. Tapi kalau bayi menangis kuat, kemudian tidak ada lendir, tidak ada ketuban yang keruh, ketubannya jernih ya, tidak masalah. Jadi bayi langsung ditaruh di atas perut ibu. Kemudian kita melakukan pemotongan dan merawat tali pusat ya.
Jadi tali pusat bayi itu seperti ini nih ya. Kursor saya bisa dilihat. Nah, ini dipotong, Mbak ya, dipotong karena dia kan masih satu kaitan dengan plasenta ya atau area-area ibunya. Nah, kita lakukan pemotongan tali pusat, kemudian kita mengikat dengan kencang. Mengikatnya dengan apa? Dengan tali boleh atau yang sekarang banyak dipakai klem umbilikal karena lebih praktis dengan menggunakan klep umbilikal yang bentuknya atom ya. Kadang warnanya ya bisa biru, bisa putih, itu hanya tinggal dijepit saja, tidak diikat. Kalau diikat dengan tali pusat itu kan harus kencang memang supaya tidak terjadi perdarahan. Setelah dipotong tali pusat, kita lakukan inisiasi menyusu dini ya. Ini ketambahan harusnya menyusu dini bukan menyusui. Tapi bagaimana bayi itu supaya bisa menyusu ibunya secara cepat ya. Karena Anda harus tahu bahwa ada yang namanya refleks ya. Refleks menghisap atau sucking ya. Refleks menghisap itu akan mencapai puncaknya pada saat bayi lahir 20 sampai dengan 40 menit pertama. 20 sampai 40 menit pertama, refleks menghisap itu akan mencapai puncaknya. Nah, IMD itu kan dari bayi lahir sampai dengan 1 jam ya. Kenapa di IMD? Setelah itu, refleks hisap itu akan melemah kembali. Dan dia akan kembali dalam waktu 72 jam. 48 sampai 72 jam. Berarti nunggu sampai 2-3 hari. Ya, kadang makanya Anda dengar bayinya nggak mau nyusu, aslinya mau Mbak, cuman refleks hisapnya memang lemah, ya dia akan kembali setelah 2-3 hari, makanya dimanfaatkan. Kalau bayi baru lahir, ya dia kondisinya normal, tidak ada penyulit, baik bayi maupun ibunya, maka langsung dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Selain tadi karena refleks hisapnya itu mencapai puncak, ya, ini bayi juga akhirnya dalam keadaan hangat karena dia skin to skin, ya, menempel langsung di kulit ibunya. Bayinya juga dia kulitnya langsung menempel sehingga dia mendapatkan kehangatan. Kita tahu tadi di dalam perut ibu bayi itu dalam keadaan hangat. Begitu keluar, tempat yang paling hangat itu adalah kulit ibunya. Manfaat IMD itu banyak sekali ya, nggak mungkin saya sampaikan satu persatu, nanti ada materinya sendiri pada saat Anda belajar asuhan kebidanan masa nifas. Dan pemberian nutrisinya apa? Tentunya ASI ya, sampai dengan 6 bulan. Ini ASI pertama atau kolostrum ya, atau kalau orang Jawa bilang itu susu jolong yang warnanya kuning ya, itu malah kaya akan protein, Mbak. Ya, dia keluar 0 sampai dengan 4 hari. Namanya kolostrum ya. Itu adalah ASI yang paling banyak mengandung protein. Selanjutnya nanti proteinnya berkurang ya, berganti lemak yang banyak ya. Mungkin Anda sudah disampaikan kemarin di nifas proses laktasi. Nah, itu kita berikan pada bayi. Jangan dibuang. Kadang ada yang mau ini asinya masih kuning terus dibuang. Nah, itu jangan, tapi malah diberikan ya. Karena itu mengandung tinggi protein. Kemudian identifikasi ya. Identifikasi itu kalau di rumah bersalin, puskesmas atau rumah sakit, ada yang namanya cap ya, cap telapak kaki. Kemudian berikan gelang, ini bayi nyonya siapa ya, tentunya kan belum ada nama, biasanya ini bayi nyonya siapa supaya tidak tertukar. Kemudian setelah 1 jam ya, IMD, 1 jam bayi baru lahir, kita melakukan yang namanya injeksi vitamin K ya. Injeksi vitamin K itu dosisnya adalah 1 mg, Mbak. Untuk apa injeksi vitamin K itu? Untuk mencegah perdarahan pada bayi. Nah, di dalam 1 jam tersebut, selain injeksi vitamin K, kita juga mengoleskan salep mata, ya.
Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu tidak dilakukan pas bayi baru lahir jebrol, langsung ditaruh di atas timbangan ya. Ini timbangannya piro, iki panjangnya berapa. Itu tidak, Mbak ya. Dilakukan setelah 1 jam. Paling tidak bayi itu sudah hangat dulu di atas ibunya selama 1 jam. Baru dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Berat badan, kemudian panjang badan, kemudian yang Anda bisa tanyakan bayinya sudah BAB atau BAK, kemudian juga dilihat anusnya berlubang dari atas sampai bawah head to toe itu 1 jam ya. Kemudian setelah bayi 2 jam atau 1 jam setelah injeksi vita bisa dilakukan imunisasi hepatitis 0 ya. Hepatitis B dosis 0. Ini sebenarnya bisa diberikan 2 jam setelah bayi lahir atau 1 jam setelah pemberian vitamin K atau ada range-nya 0 sampai 7 hari. Semisal nih, bayinya lahirnya jam 22. Jam 23 dikasih injeksi vitamin K. Jam 12 malam mau diimunisasi kok sudah tengah malam, mau besoknya tidak ada masalah ya, karena ini waktunya sebenarnya 0 sampai 7 hari ya. Memang masuk ke dalam APN 2 jam setelah bayi baru lahir bisa disuntikan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang pada saat bayi baru lahir itu mengalami yang namanya adaptasi fisiologis. Pasti ya, kenapa? Di dalam perut ibu, bayi itu yang pertama, dia makan makanan dari ibunya dengan plasenta. Suhunya juga hangat. Nah, bagaimana setelah lahir? Ya, yang pertama, perubahan itu terjadi pada sistem pernafasan. Ya, pernafasan bayi normal itu 10 detik pertama. Biasanya dia pernafasannya diafragmatik dan abdominal. Frekuensi atau dalamnya pernafasan itu belum teratur, biasanya sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian perlindungan termal atau suhu, ya. Hilangnya panas dari bayi baru lahir ke lingkungan terjadi dalam beberapa mekanisme yang akan saya bahas satu persatu setelah slide yang ini. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi, ada evaporasi. Ya. Kemudian yang berubah selanjutnya pasti kekebalan tubuh ya. Sebelum lahir, plasenta merupakan sawar. Sawar itu penjaga ya, Mbak. Penjaga yang janin itu bebas dari yang namanya antigen dan stres imunologis. Dia juga ditutupi oleh cairan ketuban ya. Setelah bayi lahir, bayi mulai rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi karena sistem kekebalannya belum matang ya. Nanti ada pembahasan sendiri mengenai satu persatu perubahan fisiologis pada bayi baru lahir. Nah, sekarang mekanisme kehilangan panas pada bayi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi itu adalah kehilangan panas berupa penguapan cairan ketuban karena pada saat lahir bayi tidak segera dikeringkan. Nah, ini berkaitan dengan asuhan tadi. Jadi, kalau bayi baru lahir itu dikeringkan, Mbak, kecuali telapak tangan dan kaki. Kenapa seperti itu? Supaya dia tidak kehilangan panas yang namanya evaporasi. Yang kedua yaitu konduksi. Kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh dengan permukaan yang dingin. Ini contohnya kalau bayi baru lahir, telanjang kan bayi baru lahir itu, langsung ditaruh di timbangan bayi. Nah, itu bayi akan kehilangan panas karena dia langsung menempel pada permukaan yang dingin. Makanya asuhannya ditaruhlah di atas perut ibu dan dilakukan IMD selama 1 jam. Yang selanjutnya adalah konveksi. Jika bayi itu terpapar udara di sekitar yang lebih dingin,
Misalnya AC, kipas angin, kemudian bayi ditaruh di dekat jendela, jendelanya itu terbuka langsung keluar, ya, jadi ada angin. Nah, itu bayi bisa kehilangan panas yang namanya konveksi. Yang selanjutnya adalah radiasi ketika bayi didekatkan pada benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah daripada suhu bayi. Contohnya apa, Mbak? Contohnya klem umbilikal yang untuk jepit potong. Ya, Anda nanti memang belum praktek. Itu kan dari aluminium, Mbak, ya. Makanya nanti kalau diajari pada saat jepit potong, itu guntingnya pun tidak boleh langsung menempel pada bayi. Ya, gunting yang untuk klem umbilikalnya, ngeklem sebelum dipotong, ya, itu juga ditaruhnya di atas bedong bayi atau handuk. Jadi tidak menempel langsung dan bayinya pun tidak dekat dengan benda yang lebih dingin karena dia akan kehilangan panas yang namanya radiasi. Ya, baik. Setelah adaptasi fisiologis, ada psikologis. Jadi ada yang namanya periode reaktif 1, ya, atau periode pertama reaktivitas atau yang dikenal dengan masa reaktif 1. Masa reaktif 1 itu berlangsung selama 30 menit pas bayi lahir, ya. Nah, pada saat ini, ya, reaktif 1 itu pernafasan itu berlangsung lebih cepat, ya. Dia sampai kadang 80 kali per menit dengan irama yang tidak teratur, ekspirasi mendengkur, kadang ada retraksi atau tarikan dinding dada, ya, memiliki sejumlah mukus atau lendir, ya, atau ingus, dan bayinya menangis dengan kuat. Kemudian setelah 30 menit pertama ada namanya fase tidur atau fase interval kalau kita bilang. Itu terjadi 2 sampai dengan 4 jam. Ya, atau 30 sampai 2 jam beda-beda memang referensinya, Mbak, ya. Pada fase ini mulai bayi itu tidur, ya. Aktivitasnya mulai berkurang. Fase tidur mengacu pada periode berkurangnya respon. Jadi kalau sudah mulai di atas 30 menit, 2 jam, ya, sampai 2 jam itu bayi fasenya tidur, ya. Kemudian yang selanjutnya reaktif kedua, ya. Dia di atas 2 jam, dia mulai denyut jantung dan pernafasan meningkat, nadi juga meningkat. Peristaltik usus juga meningkat sehingga bukanlah hal yang jarang bagi bayi baru lahir itu untuk pup atau mengeluarkan mekonium, ya, atau buang air besar seperti itu karena peristaltik ususnya sudah mulai berjalan. Nah, sekarang bagaimana dengan asuhan bayi baru lahir usia 2 sampai dengan 6 hari dan 6 minggu, ya? Kita harus memberikan nutrisi, bagaimana buang air besar, buang air kecilnya, bagaimana tidurnya, kebersihan kulit bayi, ya. Jadi untuk kebersihan bayi, memandikan pada bayi itu pada bayi baru lahir normal minimal adalah 6 jam setelah bayi baru lahir, ya. Jadi tidak ada bayi baru lahir 2 jam dimandikan diresiki kabeh lanugonya. Kadang masih banyak vernik caseosa, Mbak. Vernik caseosa itu putih-putih yang menyelimuti bayi. Jadi bayi ini koyok dibungkus sama putih-putih itu sih namanya vernik caseosa, ya. Kadang ada yang pengen itu langsung bersih, tapi tidak, ya. Memandikan minimal adalah 6 jam untuk bayi baru lahir normal. Ya. Dan dimandikan juga ada caranya, ya. Orang dikei lengo biar bersih semua itu fermentasinya enggak. Menjaga keamanan bayi. Bayi sebaiknya dekat dengan ibunya, ya. Kalau ada yang bilang bayinya itu tidurnya di box bayi itu beli box bayi itu sebenarnya bukan
bagian dari asuhan kita. Kalau kita ada yang namanya asuhan bonding attachment, ya. Bonding attachment itu mendekatkan bayi dengan ibunya. Karena dia ada proses menatap mata bayi, ya. Itu untuk materi setelah ini kita akan bahas mengenai bonding attachment. Jadi seharusnya bayi ketika dia baru lahir, ya, mungkin ibunya memang masih dalam kondisi lelah, ya, dia mau istirahat, ya enggak apa-apa, ya, biar bayinya istirahat di dekat ibunya. Jadi kalau ada yang misalnya nih, bayi baru lahir, tapi tidurnya di box bayi, itu bonding attachment-nya enggak bagus. Boleh tidur di box bayi pada saat semisal siang, ya, atau mungkin itu box bayinya itu bisa digoyangkan. Tapi kalau misalnya mau tidur bareng dengan ibunya, menyusui, sekalian bareng saja dengan ibunya, karena itu akan meningkatkan bonding attachment antara ibu dan bayinya. Nah, ada yang namanya jadwal kunjungan neonatus atau KN, ya. KN1, KN2, KN3. Jadi kunjungan neonatus itu disingkat KN. KN itu bukan kunjungan nifas. Kalau kunjungan nifas itu KF, ya. Jadi beda. Dia ada jadwalnya, Mbak. 6 sampai 48 jam itu KN1. 3 sampai 7 hari itu KN2. 8 sampai 28 hari itu KN3. Nah, karena neonatus itu 0 sampai dengan 28 hari. Nah, tujuan kunjungan neonatus itu untuk apa? Ya, tujuan kunjungan neonatus itu adalah meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar. Karena apa yang terjadi? Kalau ibu melahirkan itu seperti biasa, Mbak, nggak keluar-keluar sampai 40 hari. Nah, kita sebagai bidan sebaiknya melakukan kunjungan, ya, supaya kita bisa melakukan pemantauan pada ibu nifas dan bayinya. Resiko kematian neonatus terbesar itu terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama. Sehingga 30 jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan tetap, ini maaf, 30-nya nanti. Tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Nah, sekarang kita lihat yang diperiksa pada saat kunjungan itu apa saja, ya. Tentunya kita harus memastikan berat badannya, ya. Memang secara fisiologis selama 10 hari pertama berat badan bayi baru lahir itu akan turun, Mbak, ya, dan dia akan kembali setelah 10 hari mulai naik lagi, ya. Tentunya dengan gizi yang cukup lewat ASI ibunya. Tinggi badan, suhu, tanyakan apakah bayi sakit apa. Nah, sakit apa, ya, misalnya panas, rewel, ya, karena kita nggak mungkin, Bu, bayinya mengeluh apa sama ibu, kan nggak mungkin. Tapi ibunya harus tahu apakah bayi rewel, atau panas, atau mungkin menangisnya itu melengking, itu tanda-tanda kesakitan, ya. Jadi menangis itu, bayi itu, kalau tidak dia buang air besar, buang air kecil, lapar, ya, bisa jadi karena dia sakit, ya, apalagi kalau nangisnya beda dari biasanya. Memeriksa kemungkinan penyakit yang sangat berat, misalnya frekuensi nafasnya, frekuensi denyut jantungnya, adanya diare, memeriksa ikterik atau tidak, ya, kemudian kemungkinan berat badannya rendah, masalah pemberian ASI, status pemberian vitamin K, status imunisasi, memeriksa keluhan lain, dan memeriksa masalah atau keluhan ibu yang lain. Nah, dari situ kita lihat apakah bayi itu dalam kondisi normal atau tidak. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan untuk bayi baru lahir. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk konsep dasar asuhan bayi baru lahir. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.